Ada video yang sangat menarik sekali kami temukan di channel YouTube Sang Surya dengan judul video viral diskusi Aswaja vs Ahli Tarjih. Tolong share dan tag orangnya. Lah setelah kami buka, ternyata ya yang diskusi itu Pak Dul. Ya apa Dul, piye kabar iki Dul? Ya Allah, kami simak itu kawan-kawan ya. Kami simak, kami sudah niat mencari ilmu dari Pak Dul ini ya. Kami niat sudah mencari ilmu dan mengambil manfaat dari Pak Dul. Tapi ternyata ya yang kami dapatkan Dul ngamuk teman. Dul marah ya, Dul marah. Ya Allah, ayo kita simak ya videonya ini. Full marah ini. Piye kon Dul. Diskusi kok ngamuk piye Pak Dul. Ini akhlak luar biasa ya. Saat diskusi sambil makan, saat diskusi marah. Dul. Dan kami minta izin kepada pemilik akun Sang Surya ya. Kami minta izin untuk re-upload atau mengupload ulang videonya. Dan perlu diketahui siapa ini sebenarnya Dul ya. Dul. Piye kon Dul. Dul. Dia itu ya. Dul ini ya namanya Zulkarnain El Maduri El Kaburi. Dul itu ya orang yang sudah berani berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i dan memfitnah ulama-ulama Syafi'iyah tentang masalah jumlah sholat tarawih yang lebih disenangi oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu kami bongkar, ini sudah lama kawan-kawan. Dan kami ajak dia diskusi, tapi gak ada kabar. Kok malah muncul di apa itu? TikTok apa kawan-kawan ya? Saya kan gak punya TikTok ya. Ini ternyata ada yang ngirim link di kolom komentar YouTube kami Saniuye, ada yang ngirim link yang katanya isinya itu adalah diskusi. Ternyata saya buka di channel YouTube Sang Surya. Lah, setelah kami klik itu videonya, ternyata yang diskusi Dul. Saya minta izin ya kepada pemilik akun Sang Surya, saya minta izin untuk mengupload video Dul ya. Ulama tarjih kira. Ya Allah, ayo kita saksikan ya, saksikan bersama, tonton bersama, dan tolong jangan tertawa ya, jangan tertawa. Berikut ini videonya. Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah, itu pertama yang harus dipahami ya. Ini dan pendirinya siapa Pak? Pendiri tidak berarti menjadi landasan di Muhammadiyah. Karena ada majelis tarjih. Majelis tarjih itu ini terjadi kudeta berarti Pak ya? Berarti terjadi kudeta di situ ya? Itu bukan kudeta. Di Muhammadiyah itu ada keputusan yang ditentukan oleh Muhammadiyah sendiri yang bernama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Iya, terus begini Pak, apa pandangan Majelis Tarjih tentang akidah sifat 20 Pak? Tidak ada. Nggak apa-apa, Pak Surya. Tanggapan sebenarnya Muhammadiyah itu Pak ya, Muhammadiyah itu menyikapi akidah itu sebenarnya itu seperti menyikapi fikih. Mereka itu melakukan tarjih. Ini yang saya pahami. Jadi mereka itu melihat akidah Asy'ariyah, mereka melihat akidah Maturidiyah, mereka juga melihat akidahnya Ibnu Taimiyah. Mereka melihat. Kemudian mereka mencomot mana yang menurut mereka itu paling kuat. Itu gaya pemilihan keilmuan di Muhammadiyah sampai ke akidah pun begitu. Nah tentang 20 itu Muhammadiyah nggak menyerang loh. Tentang 20 nggak menyerang. Muhammadiyah itu mencari titik temu. Nggak menyerang. Muhammadiyah itu Pak, itu mencari titik temu sebetulnya. Hanya saja orang-orang seperti Ustadz Majemang akan sampaikan seakan-akan beliau itu orang Muhammadiyah yang berbaju Salafi Wahabi gitu loh, yang ingin mengatakan bahwasanya Muhammadiyah dan Salafi Wahabi itu sama saja. Karena di Muhammadiyah itu tidak satupun yang mendukung programnya Ahlul Bid'ah. Itu saja. Kalau mau main keras-kerasan begitu, Anda nyerang saya pribadi. Sedangkan dari awalnya ya
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kan saya sudah berbicara tadi, kalau mau menyerang saya itu pakai ilmu. Sekarang ini Pak, dari awalnya Saya pakai ilmu, Saya Pak. menjelaskan tadi majelis taklim itu memiliki hak untuk menyampaikan pesan-pesan. So tahu? iya dari awalnya itu Pak, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tahlilan Jangan Pak. marah, Pak. Kita kan diskusi. Ukuran di Muhammadiyah, ngerti nggak? Kok marah-marah? Kita kan Jadi diskusi. tidak ukuran di Muhammadiyah. Duh, sekarang gini Pak Muhammadiyah ya. itu ada majelis taklim. Oke gini Pak, kapasiti untuk menjadi ahli tarjah itu apa Pak? Coba tunjukkan di sini Pak. Background Bapak sebagai ahli tarjah itu dulu pendidikannya di mana kan gitu Nah, ya? itu aja belum dijawab. Baru bisa menjadi ahli tarjah karena ahli tarjah tidak luput dari fan ilmu Pak. Fan ilmu dalam Islam ini ada banyak loh Pak. Diskusi kayak gitu, mesti tanya keilmuan. Enggak sekalian tanya salat, itu kebiasaan mereka sudah. Saya tahu itu kemana arahnya. Ya jelas Pak, karena ini kan melibatkan tarjah, yang ditarjah itu kalam ulama salah Pak. Orang ngomong itu, Wah, ini Pak. berat Apa ini Pak. kalau masalah? Ayo kamu tahu tarjeh. Coba bagaimana cara memutuskan tarjeh? Ayo kalau tahu. Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Begini, Bapak jangan marah. Kita katanya diskusi. Itu tidak perlu adopsi Diskusi pakai otak. Katanya diskusi pakai ilmu. Sekarang yang pakai otot siapa? Yang pakai otot siapa nih? Antum yang membaca. Saya jelaskan. Jangan pakai otot. Bicaranya. Berbicara salafi menjelek-jelekan salafi. Itu bukannya antum. Oke, baik. Saya jelaskan ya Pak ya. Kenapa saya sebut Nggak usah jelek-jelekan wahabi. Buktikan antum itu orang benar dengan dalil. Oke, baik. Loh, sekarang itu yang memperdebatkan dalil itu siapa? Orang Apanya? itu, kita Kenapa? itu yang memperdebatkan itu bukan dalilnya. Bukan dalilnya diperdebatkan. Lu tuh umat itu Asy'ari, pembunuh dulu itu. Anda baca sejarahnya. Sebentar, jangan begitu Pak, jangan begitu. Anda ini sudah main tuduh secara keilmuan, udah nggak beres Anda ini udah nggak beres. Makanya kita diskusi ilmu, kok pakai otot? Jangan pakai otot. Gantian ngomongnya biar enak kayak gini jadinya. Udah saya turun dulu Pak, lanjut dulu Pak. Siapa yang ngomong ini? Kalau beneran gitu. Ya. Kang Sabilo mohon dijelaskan bagaimana untuk seorang itu mencapai ahli tarjah. Maka kita harus mempunyai beberapa fan ilmu, memahami mantik, memahami balaghah, memahami nahwu, shorof, dan ulumul Quran yang paling penting. Itu mau menjelaskan kepada beliau. Ketua majelis Saya ingin turun dulu Pak ya. mantek segala itu. Aduh, Gini ya. parah itu. Sekarang begini Pak ya, saya ingin sampaikan begini. Kita nggak usah Ini nggak marah bisa dan dilanjut ini. Cuma menjelek-jelekkan melulu kerjanya. ini dilanjut nggak kita ini Pak? Oke, saya itu kan hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan. Oh ya udah turun Bukan, keluar aja. antum itu provokatif. Saya dengar mulai tadi itu provokatif antum. Apa nggak maunya? Apa menjelek-jelekkan salafi apa maunya? Mau menganggap antum paling benar gitu. Sekarang begini ya. Saya kan ini menyampaikan apa adanya data yang kami temukan. Saya bicara Muhammadiyah itu lari ke salafi lagi. Apa maunya coba? Enggak, sekarang Mulai Bapak tadi itu saya marah. saya diem saja. Oke, Saya gini bicara saya jelas. Muhammadiyah, katanya Muhammadiyah itu hanya Ustadz Madura. Kan kurang ajar antum itu. Enggak, begini. Semua orang itu tahu Harry Pras itu. Tahu apa? Itu Dia ada tahu di mana? siapa? Gantian Tahu geng siapa ngomong. coba? Oh ini anu Saya kelihatan ini terus terang saja di Muhammadiyah tidak ada orang yang ngomongin saya begitu. Ilmiah semua nanggapi saya. Ini enggak, ngomong enggak. Sebentar ini gimana? Menjelek-jelekan orang lah. Antum berarti kalau menjelek-jelekan salafi, wahabi dan sebagainya, apa bedanya antum dengan orang yang mengaku saya dengar dari awal ya, dari awal sampai akhir tadi pembicaranya antum pasti menghantam salafi itu. Itu referensi macam apa itu? Ilmiah dari mana? Dari Hong Kong. Hayya natahadath bil lughatil arabiyyah. Idza tastati an tatahadath bil lughatil arabiyyah hayya ma'i. Tak perlu bahasa Arab, dia tahu orang-orang semuanya.
Idalah tastanti lugat Muhammadiyah lima dan takalam alidin. Widin dari Hongkong.